Baiklah, saya akan mengembangkan materi ajar IPS dari tema 5 subtema 3 dari kelas 6. Yang pertama, peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Di antaranya, 1. Mengkontribusi dalam kerjasama di sektor industri. Yang kedua, Indonesia berperan dalam lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, berperan dalam mendukung terbentuknya MEA. Yang keempat, berperan juga dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, yang kedua yaitu negara-negara ASEAN. Yang termasuk dari negara-negara ASEAN diantaranya pertama negara Brunei, kedua Indonesia, ketiga Kamboja, keempat Laos, kelima Malaysia, keenam Myanmar, yang ketujuh Filipina, yang kedelapan Singapura, yang kesembilan Thailand, dan yang terakhir yaitu Vietnam. Lanjut, arti bendera dan logo ASEAN. Arti bendera dan logo ASEAN diantaranya yang pertama, 1. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Yang kedua, warna biru pada bendera ASEAN melambangkan perdamaian dan stabilitas, merah melambangkan semangat dan kedinamisan, putih menunjukkan kesucian, dan kuning menunjukkan simbol kemakmuran. Yang ketiga, ikatan rumpun padi melambangkan harapan pada tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Dan yang terakhir, lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Selanjutnya kita akan membahas MEA. MEA singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ringkasan singkat tentang MEA. Yang pertama, para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Yang kedua, penanaman modal asing di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, pembentukan MEA nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Yang keempat, MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Yang kelima, dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Yang keenam, begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Yang ketujuh, hal ini menandakan bahwa kualitas produk atau sumber daya manusia Indonesia harus terus meningkat agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Yang terakhir, riset terbaru dari Organisasi Pemburuan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar, selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru.